untuk menghilangkan rasa keakuan. Tetapi ketika kita menjalankan Sirrul Asrar selama ini, ternyata yang muncul selama pribadi saya Gus, itu malah aku, dan aku. Selama mengikuti kita sudah ikut menjalankan Sirrul Asrar Gus, yang terutama tadi bimbingan dari Gus Mulason adalah untuk menghilangkan rasa keakuan. Tetapi ketika kita menjalankan Sirrul Asrar selama ini, ternyata yang muncul selama pribadi saya Gus, itu malah aku, dan aku. Karena ketika kita jalankan, itu ternyata yang saya lihat adalah cahaya yang sangat terang sekali. Dan di akhir itu muncullah yang namanya Haku Adam, Haku Muhammad, Haku Allah. Apakah yang saya jalankan selama ini itu bisa dianggap bahwa sesuai apa yang telah Gus Mulason ajarkan, atau itu malah keluar atau melenceng karena Haku tadi? Mohon penjelasan dan petunjuknya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau sembah nama sifat zatku, tapi sembahlah aku. Ketika saat hamba ini melakukan khalwat atau zikir Sirrul Asrar, maksud dan tujuannya adalah bertemu Allah di makom musyahadah atau makom makrifat. Biasanya sebelum ruhaniyah, ketika si salik suluk sebelum wusul, terkadang kita dihadapkan berbagai proses ruhaniyah kita itu bertemu dengan cahaya. Tidak hanya cahaya, bertemu apa yang ada di makom mukasyafah. Apakah bertemu seorang yang pakai jubah, unsur bisa jadi dari malaikat, bisa jadi jin, bisa jadi dari iblis. Jangan dianggap iblis itu wajahnya serem seperti gambar-gambar yuk. Lah, iblis ana sing luwih ayu katimbang wong sing paling ayu, Pak. Iblis itu ada bisa menyerupai orang yang paling ganteng di atas orang yang paling ganteng, sakit. Jin juga begitu. Nyun sewu, itu proses kita itu ketika suluk atau kita khalwat. Lah terus tatkala kita ketemu cahaya, itu juga harus kita pertanyakan. Cahaya itu ada dua, ada nurullah, ada nur makrifat. Boleh kula gosok niki? Ada nurullah, ada nur makrifat. Sekarang saya jelaskan nur dulu. Nur adalah cahaya Allah. Allah berarti cahaya Allah. Lah cahaya Allah iku bersifat nggih dunya saisine niki. Cahaya yang bersifat di dalam mukasyafah dan muhadharah, alam kasunyatan ini dan alam kegaiban makhluk berarti mukasyafah. Nek muhadharah kasunyatan ini ya, alam dunia ini lho Pak, ya iki cahaya, iki nurullah kabeh. Jenengan kalih kula niki disebut nurullah, cahayane Allah. Tembok, genteng, makhluk semuanya itu disebut nurullah. Udah. Kalau nur makrifat adalah cahaya yang khusus kanggo mripate ati sampean supaya jedok nyatanya Allah. Ngerti jedok nih? Supaya bisa madhep
menyang Gusti Allah. Artine mripate ati sampean kali kula niki cek mboten wuta sebab gelap mang kudu ditekakno nur makrifat supaya gelap memang hilang. Gelapnya itu hilang, cuman ada prosesnya. Apa prosesnya nek nur makrifat? Gini Pak, sak lebete roh iku ana rasa, sak lebete rasa iku ana cahaya, sak lebete cahaya ana urip. Di dalam ruh itu ada nur imanul haq, rasa mang ya. Iki cara bahasa kitab. Di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, di dalam nur makrifat itu ada Allah. Artinya ruhaniyah itu akan bisa dikatakan wa inna ilaihi rajiun manakala ruhaniyah jenengan iki wonten rasane, wonten imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar hanya pada hidup atas segala hal apapun. Ketika jenengan melihat aktivitas apapun, hatimu iman, yakin, ngerasa iku sing agawe mung Gusti ning ati. Wis, nek ana rasa sing kaya ngono berarti antara ruh dengan iman iki sambung. Istiqomahno terus, asahlah hal tersebut setiap saat dan waktu. Kalau ini sudah jenengan asah lakukan, maka sak lebeti sak jerone imanul haq ada nur makrifat, sak lebeti rasa iku ana cahaya. Cahaya itu hanya diberikan, nur makrifat itu hanya diberikan pada orang-orang yang mengamalkan imanul haq. Intine sing nglanggengno, yang membiasakan zikir sirul asrar. Buka ing dalam surah An-Nur ayat 35 terkait nurun ala nurin, cahaya makrifat di atas cahaya, cahaya di atas cahaya, itu nur makrifat. Iku yahdillahu linurihi mayyasha, hanya diberikan terhadap hamba yang dikendaki untuk menerangi jagate ati. Jagate ati sing peteng sebab klebon syirik diusir oleh nur makrifat. Kalau nur makrifat itu menyala, maka seketika gelapnya hati pada Allah yang tadinya Allah itu gelap gulita, peteng, gak ketok, gak nyata. Ketika nur makrifat itu ada di hatimu, maka nyatalah wujudnya Allah. Ketika Allah sudah nyata di dalam dirimu, maka tidak nyatalah selain Allah. Tentang iman, tadi kita iman sing nyolong mangga itu si A, karena kita melihat si A, kita melihat dengan mata dohir si A. Akhirnya jatuhnya iman kita mengatakan yang mencuri adalah si A. Oke, iki berarti kita gelap hati kita pada Allah, gak bisa melihat Allah karena iman kita pada si A makhluk. Nah, ketika cahaya makrifat dalam hatimu sudah menyala, maka si A gak nyata bagi anda, justru yang nyata adalah Allah. Berarti Allah ikut nyolong apa ngambil? Halo, apa tumon? Apa ada Allah mencuri? Wong semuanya itu milik Allah. Mokal toh? Mokal. Kalau si A kita mengatakan mencuri boleh, karena si A nggak ikut memiliki, karena milik kita lah gitu kan, bahasa syariat. Tapi jangan kau terjemahkan berarti Allah mencuri yo. Lah, iku lo duduk barangmu, ndasmu ya apa sih? Iku duduk barangmu, iku barangnya Gusti Allah. Kamu kita itu mau ngaku bisa ruah. Tak pernah Gusti Allah mencuri. Lah apa Gusti Allah mencuri? Wong semuanya itu milik. Berarti lewat sifat jaiznya Allah, Allah ambil. Hanya saja lewat si A. Berhubung cahaya makrifat hati sampai sudah menyala, maka nyatalah Allah. Dan si A tidak nyata bagi mata hati sampean. Bapak Ibu, tinggal pertanyaannya,
apakah saya tadi itu sudah benar menurut petunjuk dinul haq ataukah keluar jalur, sehingga aku muncul aku, siapapun aku. Sekarang kula kembalikan terhadap keadaan hati jenengan. Ketika muncul aku itu selain urip itu ada enggak? Gak usah dijawab, Pak. Selain urip berarti sopo Adam makhluk, sopo aku makhluk. Itu kalau enggak ada, sudah enggak ada, artinya aku yang dimaksud adalah hidup itu, maka sudah benar. Jawabannya adalah di surah Toha ayat 14. Innani, sesungguhnya aku, ana yo aku, iku Allahu, disebut Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Oleh sebab itu sembahan aku, fa'budni, sembahan aku, wa aqimis sholah lidzikrillah, dzikir lidzikri, tegakkan sholat semata-mata untuk mengingat aku. Nama Allah nggak ada, nama anta nggak ada, nama huwa nggak ada, apalagi nama Muhammad, nama Adam, nama Mukhlason nggak ada, tinggal nama aku. Aku bahasa Arabnya adalah ana. Artinya bila mana dalam hati sampean muncul aku, iku akunya urip iki, maka benar. Tapi nek sik makhluk dudu urip sifat liya, bukan hidup sifat. Kalau tapi misalkan iku aku Adam makhlukin muncul, maka sebetulnya kita masih kebengkok. Pertanyaannya tadi kan gini, apakah sudah benar apa yang selama ini kudzikirkan sirul asrar muncul ana, aku. Pertanyaannya, jikalau aku di situ selain makhluk, maka benar. Pertanyaan kedua, apakah ajaran tentang aku itu disampaikan Rasulullah pada saat itu? Ya, Rasulullah siapapun mengajarkan ini. Dasarnya Al-Anbiya ayat 25 sering saya katakan, Muhammad sampaikan hal ini, sebab aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu termasuk dirimu kecuali harus menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun, supaya mereka itu menyembah ana, menyembah aku, ajarkan. Makanya sampai selama belum tauhid anta wa ana, alimo koyo opo jenengan sholati si wajahe wajah dunya. Bertanya aku, masihkah tetap di situ jenengan? Terserah. Yang penting solusi sudah saya sampaikan. Untuk keluar dari situ, mau tidak mau terserah. Saya tidak memaksakan diri. Paham nggih?